Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Veronica dengan NIM 200020058 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai anggota dari kelompok 4 dari mata kuliah Dasar-Dasar Pengembangan Organisasi ingin memaparkan materi saya dengan judul model-model pengembangan organisasi. Baiklah, dalam model-model pengembangan organisasi ini ada 9 model menurut para ahli. Apa saja model-modelnya? Mari kita bahas. Nah, model yang pertama ada menurut ahli French and Bell, yaitu tahun 1978, yang bernama model Action Research. Perlu diketahui bersama bahwa istilah Action Research dipakai untuk menamakan suatu riset yang ternyata diikuti dengan suatu tindakan pelaksanaan. Nah, menurut French dan Bell tahun 1978 tadi, Action Research berasal dari dua narasumber, yaitu John Collier yang mewakili dari unsur actionnya dan Kurt Lewin yang mewakili unsur research. Kurt Lewin yang merupakan akademisi teoritis dan penilaian ini terkenal sebagai seorang pelaksana yang tangguh. Lewin menggabungkan keduanya antara riset dan tindakan pelaksanaannya dengan ucapannya yang terkenal no action without research and no research without action. Nah, dalam model ini, suatu perubahan dapat dilakukan atau terjadi melalui beberapa tahapan. Sebagai tindakan pemecahan masalah organisasi yang dilakukan dengan berbasis data maupun model-model kecil. Dalam model ini terdapat 4 tahapan, diantaranya yang pertama yaitu ada tahap penilaian keadaan. Dalam pengembangan ini menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada sistem sosial, yaitu orang-orang menjadi anggota organisasi, kekuatan formal dalam organisasi, nilai-nilai yang hidup dalam organisasi, norma-norma, sistem ganjaran, jaringan komunikasi, dan iklim sosial. Yang kedua yaitu ada sistem teknik. Adapun dari sistem ini yaitu orang-orang sebagai faktor produksi, fasilitas yang dipakai dalam faktor produksi, sumber modal, bahan mentah, arus kegiatan atau kerja, serta metode dan prosedur kerja. Yang ketiga, sistem administratif, seperti orang-orang yang melakukan aktivitas pekerjaan, struktur organisasi, unit-unit yang ada dalam organisasi, sampai pada media yang digunakan, serta arus informasinya. Yang terakhir, ada sistem strategi, yaitu kelompok manajemen puncak, hubungan hierarki, sistem perencanaan, petunjuk tertulis tentang prosedur kerja, dan sistem informasi. Nah, yang kedua ada tahap pemecahan masalah. Adapun tahapan-tahapan dari perumusan masalah ini ada 3, yaitu permasalahan yang hendak dipecahkan, dicari gejala permasalahannya. Selanjutnya kemudian kita mencari apakah yang seharusnya diubah untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, sasaran yang dihadapi dalam pemecahan masalah itu bisa melalui perolehan data dan analisis data. Masuk pada yang ketiga ada tahap implementasi. Dalam tahap implementasi ini ada 3 pendekatan yang dilakukan, yaitu yang pertama ada share power. Maksudnya karyawan atau staff dan pimpinan mempunyai posisi yang sama dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada delegated, yaitu tentang seberapa jauh karyawan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada unilateral, berarti tidak melibatkan karyawan. Nah, tahapan yang terakhir yaitu ada tahapan evaluasi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya ada 5. Yang pertama ada peninjauan program, artinya setiap kegiatan harus dikaitkan dengan keseluruhan program. Lanjut, menentukan fakta baru, kemudian mementingkan yang positif, dan kemudian lebih menfokuskan pada hal yang sedang berlangsung. Yang terakhir, kita menciptakan penghargaan dan keyakinan bahwa keadaan akan menjadi baik. Oke, lanjut kita masuk kepada model pengembangan organisasi yang kedua, yaitu model Lewin-Change. Model Lewin merupakan salah satu model perubahan organisasi yang paling populer dan mudah dimengerti. Model perubahan organisasi ini banyak membantu organisasi memahami perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi mereka. Model perubahan ini merupakan hasil pemikiran dari Kurt Lewin, salah satu tokoh psikologi yang terkenal dengan teori medannya. Menurut Lewin, proses perubahan organisasi melalui 3 tahapan. Yang pertama ada unfreezing atau pencairan. Tahap yang pertama adalah tahap
tahap unfreezing ini merupakan suatu tahap di mana wacana perubahan dimunculkan dalam organisasi, sehingga anggota organisasi yang lainnya juga memiliki persepsi yang sama terhadap perubahan. Nah, yang kedua itu ada movement atau pergerakan. Setelah proses unfreezing berjalan dengan baik, maka tahap selanjutnya adalah movement. Maksudnya adalah proses PO pada tahap ini tidak lagi hanya sekedar wacana, namun sudah masuk pada tahap movement. Mulai ada pergerakan pada tahap ini yang mengarah pada perubahan organisasi ke arah yang lebih baik. Anggota organisasi mulai bergerak dan termotivasi untuk melakukan perubahan tersebut. Sebagai contoh, adanya komitmen bersama untuk menegakkan kedisiplinan dalam organisasi. Yang ketiga ada refreezing atau pembekuan kembali. Setelah melakukan tahap movement, maka tahap selanjutnya adalah refreezing. Maksudnya adalah perubahan ke arah yang lebih baik yang sudah dilakukan, selanjutnya dijadikan suatu kebiasaan baru bagi organisasi. Kebiasaan-kebiasaan tersebut lama-kelamaan akan melekat dan mendukung menjadi suatu hasil dari perubahan yang direncanakan dan diinginkan oleh top manajerial. Pada model Lewin ini, atau sering dikenal dengan istilah model 3 tahap, Lewin mengemukakan bahwa terdapat beberapa asumsi yang mendukung ketiga fase tersebut. Yang pertama ada asumsi bahwa PO berorientasi pada masa depan. Analisis yang dilakukan adalah analisis terhadap persoalan yang akan terjadi di masa depan dan bagaimana tindakan antisipasi yang akan dilakukan. Jadi, tidak berorientasi pada persoalan yang terjadi saat ini. Kemudian, harus ada kehendak yang kuat dari anggota organisasi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Lalu adanya penggerak atau agent of change. Selanjutnya selalu ada resistansi atau hambatan. Meskipun perubahan yang dilakukan adalah sebuah perubahan yang baik bagi organisasi. Yang terakhir ada perubahan yang baik akan selalu diikuti oleh perubahan perilaku anggota organisasi ke arah yang lebih baik. Model pengembangan organisasi yang selanjutnya ada model perubahan Tyagi. Model perubahan merupakan model perubahan sistem yang lebih menekankan pada peran kekuatan agen perubahan dalam mengelola perubahan. Sedangkan dalam tahap implementasi menekankan pentingnya transition management. Transition management merupakan suatu proses yang sistematis, meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan implementasi dari kondisi sekarang menuju perubahan yang diharapkan. Tyagi tahun 2001 menyatakan bahwa model Lewin belum cukup karena hanya menyangkut sumber daya manusia, sedangkan ada beberapa komponen sistem yang harus diperhatikan dalam melakukan perubahan. Beberapa komponen sistem dalam proses perubahan tersebut ada 5. Yang pertama adanya kekuasaan untuk melakukan perubahan. Yang kedua, mengenal dan mendefinisikan masalah. Yang ketiga, proses menyelesaikan masalah. Kemudian mengimplementasikan masalah, dan yang terakhir, mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol hasil. Lanjut kepada model pengembangan organisasi yang keempat ada model Burner. Dalam Burner 2000 bahwa ada 3 macam model perubahan yang dikelompokkan berdasarkan frekuensi dan besaran perubahan. Yang pertama yaitu the incremental model of change. Ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada perubahan berlangsung secara bertahap, kemudian perubahan secara berganti pada masing-masing bagian. Perubahan terjadi karena ada respon internal dan eksternal. Terakhir, respon terjadi karena adanya perubahan organisasi. Yang kedua ada the punctuated equilibrium model. Nah, yang pertama itu model keseimbangan terpotong terjadi jika aktivitas stabil dalam jangka panjang atau period equilibrium. Kemudian terpotong oleh guncangan fundamental jangka pendek atau period revolutionary. Yang ketiga yaitu periode revolusioner, mengganggu secara substantif dengan menciptakan pola aktivitas dan equilibrium baru.
Yang keempat, perubahan stabilitas jangka panjang dipengaruhi oleh perubahan aktivitas jangka pendek. Yang terakhir, goncangan tersebut menghasilkan equilibrium baru dengan stabilitas jangka panjang. Model perubahan yang ketiga ada the continuous transformation model. Pertama itu model transformasi berkelanjutan bertujuan agar organisasi tetap survive dengan mengembangkan kemampuan untuk mengubah secara berkelanjutan. Kemudian lingkungan berubah secara cepat, radikal, dan tidak dapat diprediksi. Yang ketiga, dengan transformasi berkelanjutan, organisasi dapat menjaga agar sejalan dengan perubahan lingkungan dan organisasi tetap survive. Baik, model pengembangan organisasi yang kelima yaitu ada model Passmore. Proses perubahan menurut Passmore berlangsung dalam 8 tahap. Kedelapan tahap perubahan organisasi tersebut meliputi yang pertama ada tahap persiapan atau preparation. Tahap ini dimulai dengan mengumpulkan sejumlah pengetahuan tentang perlunya organisasi bersangkutan untuk segera melakukan perubahan. Dalam tahap ini juga mempersiapkan dan meyakinkan para stakeholders agar mau dan mendukung perubahan. Tahap yang kedua yaitu ada analisis kekuatan dan kelemahan. Nah, setelah dilakukan persiapan matang, aktivitas selanjutnya adalah melakukan analisis kondisi internal dan eksternal terkait kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi. Dalam tahap ini juga penting untuk menganalisis lingkungan khusus dan umum yang dapat mempengaruhi performance organisasi di masa mendatang. Lanjut tahap ketiga yaitu mendesain subunit organisasi baru. Perubahan secara umum bertujuan agar organisasi semakin adaptif terhadap perubahan. Guna mendukung tujuan tersebut dilakukan subunit organisasi yang memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan lingkungan. Yang keempat ada tahap mendesain proyek. Proyek dalam hal ini adalah perubahan yang menyeluruh dan integratif. Agar perubahan yang terjadi terintegrasi, maka seluruh anggota organisasi disertakan agar dapat memahami dan mempunyai rasa memiliki perubahan yang sedang terjadi. Yang kelima, tahap mendesain sistem kerja. Sistem kerja ini adalah bagian penting untuk memformalisasikan pekerjaan terutama bersifat rutin. Sistem kerja yang didesain akan memudahkan evaluasi dan standarisasi pekerjaan. Yang keenam ada tahap mendesain sistem pendukung. Agar proses perubahan dapat terintegrasi dan terjadi proses pembelajaran yang berjangka panjang, maka perlu didesain sistem yang mendukung tujuan tersebut. Sistem pendukung ini merupakan sarana untuk melanggengkan perubahan yang sedang dan akan dilakukan. Yang ketujuh, ada tahap mendesain mekanisme integratif. Mendesain mekanisme integratif ini merupakan proses untuk menjadikan sistem kerja dapat terkoordinasi secara baik dan berkesinambungan. Guna mencapai keinginan tersebut, harus didukung adanya usaha untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Dengan adanya pengumpulan informasi, maka sebuah permasalahan tidak diselesaikan secara parsial. Selanjutnya, mekanisme tersebut dikontrol legitimasi kekuasaan agar mekanisme tersebut dapat berjalan. Nah, tahap yang terakhir itu ada tahap implementasi dan perubahan. Tahap terakhir dari model Passmore ini didukung semua pihak dan dipimpin oleh decision maker organisasi. Masuk kepada model yang keenam, ada model menurut ahli Kreitner atau Kinichki. Model perubahan ini menggunakan pendekatan sistem. Dalam model ini ditawarkan kerangka kerja untuk menggambarkan kompleksitas perubahan organisasi. Perubahan ini terjadi dari berbagai komponen, yaitu ada input, output, serta unsur-unsur yang hendak diubah. Dan ketiga komponen tersebut saling berkaitan. Lanjut, model pengembangan organisasi yang ketujuh yaitu model Robbins. Perubahan diprakarsai oleh kekuatan tertentu. Kekuatan tersebut dijalankan di dalam organisasi oleh agen-agen perubahan. Agen tersebut memilih tindakan intervensinya, artinya ia memilih apa yang harus diubah. Pelaksanaan dari intervensi tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Yang pertama yaitu bagian apa.
Nah, ini membutuhkan 3 langkah, seperti mencairkan atau unfreezing keadaan status quo, bergerak ke suatu keadaan yang baru, dan membekukan kembali, refreezing keadaan yang baru untuk menjadikannya permanen. Bagian kedua ada bagian bagaimana, merujuk pada taktik yang digunakan oleh agen tersebut untuk melaksanakan proses perubahan bersangkutan. Perubahan pada suatu bidang dari organisasi kemungkinan akan mendorong timbulnya kekuatan baru untuk perubahan lainnya. Baik, model ke-8 ada model dari Lippitt, Watson, dan Werley. Model ini merupakan perluasan dari 3 langkah proses perubahan dari Lewin, Lippitt, Watson, dan Werley yang mengembangkan langkah prosedur perubahan Lewin menjadi 5 fase perubahan yang berencana, antara lain pengembangan suatu kebutuhan untuk melakukan perubahan, kemudian menciptakan suatu tata hubungan perubahan, lalu melakukan perubahan, kemudian generalization dan stabilization dari perubahan tersebut. Terakhir, pencapaian dari suatu tata hubungan terminal. Masuk kepada model pengembangan organisasi yang terakhir, yaitu menurut Conner. Di sini dapat dikatakan bahwa dinamika perubahan manusia memiliki struktur dengan daya tahan atau resistance sebagai pola sentral dan didukung oleh 7 pola pendukung. Di antaranya, sifat perubahan, the natural of change. Kedua, proses perubahan, process of change. Ketiga, peran perubahan, role of change. Keempat, menolak perubahan, resisting change. Kelima, terikat pada perubahan, commit to change. Keenam, bagaimana budaya mempengaruhi perubahan, how cultures influence change. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pentingnya tim kerja yang sinergis. Nah, itu dia model-model pengembangan organisasi menurut para ahli. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya mau menonton video saya. Semoga dari yang sudah saya paparkan tadi, semoga teman-teman semua dapat mengerti dan memahaminya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.